Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa sempat berada di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah judul ceramah, yaitu hukum dalam berolahraga. Hukum dalam berolahraga. Yang pertama, hukumnya adalah mubah. Usulul fil muamalatil ibahah, yang namanya sesuatu yang bersangkutan dengan muamalah adalah mubah-mubah saja. Jadi olahraga itu merupakan sesuatu hal yang mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi olahraga itu boleh saja dilakukan. Dan yang kedua adalah mubah bisa menjadi haram. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-fahrul aurat, paha laki-laki adalah aurat. Jadi jika kita melaksanakan olahraga, haruslah kita juga tetap melihat atau tetap menjaga apa yang harus kita jaga, seperti aurat. Permainan bulu tangkis, sepak bola, tenis meja dan sebagainya merupakan olahraga yang mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Akan tetapi jika kita tidak sesuai dengan syariat Islam, paha kita kelihatan, otot kita kelihatan, maka itulah hukum bahwa yang bisa menjadikan olahraga itu menjadi haram. Yang ketiga adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Jika kita berolahraga, kita tidak boleh berlebihan. Walaupun sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kenapa? Jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam berolahraga yang niat awalnya kita ingin sehat, tetapi karena berlebih-lebihan kita sampai sakit dan kelelahan, sehingga sebab itulah yang menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah capek, lemas dan atau sakit yang dapat membuat kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berolahragalah dengan secukupnya. Karena kenapa? Sesuatu juga yang berlebihan itu adalah tidak boleh. Yang keempat adalah, dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa qulu fa inna ma halaka man kana fa'akum, yang artinya jauhilah oleh kamu sikap berlebih-lebihan, karena bulung itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kita. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Ahmad menjelaskan bahwa janganlah kita mendekati segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Maknanya, segala sesuatu yang berlebih-lebihan adalah merupakan suatu sikap yang gulung. Jadi marilah kita berolahraga sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh agama. Dan hukum yang keempat ialah mubah bisa menjadi ibadah. Maksud mubah bisa menjadi ibadah adalah, yang pertama, dengan alasan innamal a'malu binniyat, segala suatu ibadah itu tergantung dari niat. Jadi jika kita berolahraga dengan niat untuk sehat, karena dengan sehat kita lancar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, maka ini merupakan mubah bisa menjadi ibadah. Yang awalnya mubah, tetapi karena kita melaksanakannya dengan baik, dengan niat yang baik, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala,
dengan niat agar bisa sehat, sehingga kita menjalankan ibadah pun bisa secara lancar. Kemudian yang kelima ialah berhati-hati. Maksudnya di sini yang berhati-hati adalah jangan sampai kita memiliki sifat gulung, karena di dalam hati kita ada rasa cinta. Seperti dalam bejana, apabila bejana itu dipenuhi dengan air, maka tidak akan ada ruang lagi yang lainnya. Seperti pun hati, apabila kita sering berolahraga, merasa nyaman dan merasa cinta dengan olahraga tersebut, sehingga hati kita dipenuhi dengan kesenangan, sehingga tidak ada lagi yang lainnya, atau semua yang lain pudar, sehingga kita tidak melaksanakan ibadah. Atau kita mendahulukan olahraga sehingga kita lalai terhadap agama, kita lalai terhadap apa yang harus dilaksanakan. Misalkan kita memiliki kesibukan, kita memilih untuk berolahraga, padahal ada hal yang lebih baik atau hal yang lebih bermanfaat kita lakukan dibanding berolahraga. Walaupun bagaimana, olahraga tetap harus kita lakukan demi menjaga kesehatan agar kita tidak lemah dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lancar. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.